Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dede Irawan selaku dosen pembimbing mata kuliah pendidikan agama dan rekan mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan tugas pendidikan agama yang berjudul Tanggung Jawab Keilmuan Menurut Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa seorang ilmuwan Muslim mempunyai tanggung jawab dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas ilmu yang dimilikinya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Darimi. An Abi Barzah Nadlah bin Ubaidil Aslami radhiyallahu an marfu'an la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fi ma afnah wa an ilmihi fi ma fa'ala fi wa an malihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah wa an jasmihi fi ma ablah. Dari Abu Barzah al-Aslami ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ia ditanya tentang umurnya, dalam hal apa ia menghabiskannya, tentang ilmunya, dalam hal apa ia berbuat, tentang hartanya dari mana ia mendapatkannya, dan dalam hal apa ia membelanjakannya, dan tentang fisiknya, dalam hal apa ia mempergunakannya. Selanjutnya, ada 7 tanggung jawab yang dimiliki oleh ilmuwan. Di antaranya, yang pertama, bertanggung jawab dalam hal memelihara dan menjaga ilmu, agar ilmu tetap ada atau tidak hilang. Yang kedua, bertanggung jawab dalam hal memperdalam ilmunya agar ilmu itu menjadi meningkat. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam mengamalkannya agar ilmu itu berubah. Yang keempat, bertanggung jawab dalam mengajarkannya kepada orang yang mencarinya. Yang kelima, bertanggung jawab menyebarluaskan dan mempublikasikannya agar manfaat ilmu itu semakin luas. Yang keenam, bertanggung jawab dalam menyiapkan generasi yang akan mewarisi ilmunya. Yang ketujuh, bertanggung jawab dalam mengikhlaskan ilmunya untuk Allah Subhanahu wa taala semata agar ilmu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ada makna dari integrasi iman. Dalam pandangan Islam, antara iman atau takwa di satu sisi dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di sisi lain, haruslah terjadi hubungan yang harmonis dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Sistem yang terintegrasi inilah yang dinamakan dengan dinul Islam, karena berarti telah memuat akidah, syariah, dan akhlak. Aktivitas manusia tidak akan bernilai sebagai amal solih kalau tidak dibangun di atas iman dan ilmu yang benar. Pencarian dan pengembangan ipteks yang lepas dari keimanan dan ketakwaan tidak akan bernilai ibadah, serta tidak akan menghasilkan kemaslahatan bagi umat manusia dan lingkungannya, bahkan bisa menjadi malapetaka. Selanjutnya, keutamaan orang-orang yang berilmu diantaranya dalam hadis, orang yang berilmu itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, umat Islam diwajibkan menuntut ilmu sepanjang hayatnya. Dalam Quran surat ke-58 ayat 11, orang yang beriman dan berilmu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditinggikan derajatnya, bahkan tidurnya orang yang berilmu itu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Dalam Quran surat kedua ayat 247, di antara yang lebih berhak untuk dijadikan sebagai pemimpin adalah mereka yang lebih tinggi ilmunya. Dalam Al-Hadis, orang yang berilmu merupakan salah satu pilar dalam tegaknya kehidupan dunia. Dalam Quran surat ke-35 ayat 28, orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Lalu, dalam Quran surat kedua ayat 30-32, manusia diangkat sebagai khalifah adalah karena ilmunya. Dalam Al-Hadis, ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala adalah yang dilakukan atas dasar iman dan ilmu yang benar. Lalu, sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang memimpin peradaban adalah
yang lebih unggul dalam penguasaan dan penerapan iptek. Sekian daripada saya, yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu semestinya datang dari saya dan juga syaitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.